list terkait dengan apa yang sudah kita agendakan pada tanggal 7 Desember yang akan datang. Maka tanggal 7 Desember yang akan datang kita semua mendapat jatah atau mendapat kesempatan untuk melakukan penerimaan sakramen tobat hanya tanggal 7 di gereja. Di gereja ini maksudnya di Lutheran dan di Susteran, seperti yang sudah diumumkan sejak minggu yang lalu, dan Bapak Ibu para saudari-saudara bisa membacanya kembali dalam teks perayaan yang pada sore hari ini sudah Anda terima masing-masing. Maka bacaan-bacaan hari ini rupanya cukup relevan untuk kita tempatkan pada sekali lagi rencana menggereja kita sepekan ke depan. Salah satunya tanggal 7 hari Rabu yang akan datang. Maka bacaan hari ini mengingatkan dan mengajak kita jangan lupa tanggal 7 ada sakramen pengampunan dosa. Maka mari kita berbondong-bondong datang untuk mengaksesnya. Itu yang pertama. Lalu dalam bacaan Injil hari ini juga mengingatkan rupa-rupanya pertobatan itu harus berbuah. Tadi dikatakan hasil karena buah sesuai dengan pertobatan yang kita lakukan. Nah, kalau kita mencari-cari dalam bacaan kitab suci hari ini buah-buah seperti apa saja yang perlu kita hasilkan sebagai tanda pertobatan kita, kita semua tentu sudah tahu kalau bertobat itu tentunya meninggalkan yang tidak baik, yang kurang baik menuju ke tindakan-tindakan yang lebih baik. Kita semua pasti tahu. Tetapi bacaan hari ini rupa-rupanya mengajak kita memberi gambaran atau menemukan gambaran yang kurang lebih jelas, Maka yang pertama, sebetulnya dua-duanya ada dalam kitab Yesaya. Mari kita buka dalam teks, kalau Bapak Ibu para saudara-saudara membawa, maka silakan buka halaman 3. Maka dalam kitab Yesaya tadi disampaikan tentang dua set perbuatan yang harusnya menjadi tanda atau menjadi buah dari pertobatan. Yang pertama, panjenengan saged mirsani pada kalimat-kalimat awal. Di sana dikatakan, tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kalau Bapak Ibu membaca beberapa komentar, maka ini satu set buah pertobatan. Set pertama buah pertobatan. Ada dua kata yang dikatakan di sana. Satu tunas, satu taruk. Taruk itu kalau tumbuh ke atas atau ke bawah? Kalau Bapak Ibu, saudari-saudara pernah lihat tunas tuh ya? Kalau tunas itu tumbuhnya ke atas atau ke bawah? Yakin? Yakin ya? Oke, ya sudah gitu. Saya juga yakin tunas itu ke atas. Saya tidak tahu ada tunas yang tumbuhnya ke bawah. Lalu Bapak Ibu, para saudara pernah mendengar kata taruk? Taruk itu apa? Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Siapa yang tahu arti taruk? Taruk anggur. Oh, bukan ya, bukan. Taruk itu Bapak Ibu, maka kalau kita bertobat, maka orientasi atau set pertama tanda bahwa kita bertobat itu ada gerak ke atas, yaitu tunas. Lalu taruk, kalau Bapak Ibu membaca komentar, maka taruk itu yang tumbuh ke bawah, batang akar yang tumbuh ke bawah. Maka kalau kita bertobat, kalau kita mengalami pertobatan, maka satu set perbuatan yang pertama yang harus kita miliki adalah mari kita tidak hanya sekedar semakin bertumbuh ke atas, atau katakan kalau dalam bahasa rohani, kita tidak hanya sekedar semakin rutin berliturgi, semakin tambah doa-doanya, semakin tambah devosinya, itu kurang pas. Tetapi kita juga diajar, kalau tambahnya hanya dari sisi itu, tetapi rupanya kita juga harus semakin tambah ke bawah. Maka kita semakin perlu berakar pada masyarakat kita. Maka gagasannya menjadi jelas dan kita semua menjadi sudah tahu tentang gagasan ini. Maka kita diajak untuk memiliki kedewasaan dan kematangan rohani, tetapi juga semakin punya keterlibatan, semakin kontekstual bagi masyarakat kita. Kehadiran kita semakin menjawab kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Lalu orang-orang yang tinggal bersama kita merasa bejo ada orang Katolik. Maka kalau nanti ada tetangga kita yang mengatakan bejo yo Bapak Ibu, dan
sudah mengangkat ke bawah. Awal itu bejo orang Katolik, nah itu maka Anda sudah semakin berakar ke bawah. Itu tanda pertobatan. Rupa-rupanya tidak hanya semakin kita getol dalam perkara rohani kita sendiri, tetapi semakin mengakar dalam masyarakat kita. Dan kata-kata yang bisa kita dengar salah satunya yang saya contohkan tadi, bejo mana wong Katolik, bejo isi orang wong Katolik, model-model itu. Itu set pertama. Kalau kita bertobat, buahnya adalah ke atas dan ke bawah. Lalu yang kedua, set yang kedua dalam bacaan kitab Yesaya bisa panjenengan kersani pada paragraf kedua, mulai dari kata Roh Tuhan. Maka itu set kedua. Orang yang bertobat atau orang yang melakukan pertobatan, maka dalam dirinya tumbuh, tapi pasti presentasinya beda-beda ya, tingkat ketebalannya beda-beda. Tetapi gagasannya, jadi saya mengatakan kalau kalian semua bertobat, maka kalian akan memiliki sifat-sifat ini. Satu, akan memiliki roh hikmat. Kalian akan menjadi orang-orang yang mengerti. Lalu ada roh nasihat. Kalian akan menjadi orang-orang yang perkasa. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, kalian akan memiliki roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Para saudari dan saudara, set yang kedua ini mengatakan kalau orang itu sungguh-sungguh bertobat, maka dalam dirinya akan dihuni atau orang itu akan memiliki tiga roh ini. Satu, roh hikmat. Roh hikmat itu pasti kalau hanya dikatakan roh hikmat, mungkin kita tidak akan begitu paham apa itu hikmat. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesaya tentang hikmat, bukan pertama-tama kita punya hikmat, punya asal kebijaksanaan, bukan. Tetapi rupa-rupanya kalau kita sudah bertobat, maka sekarang kita tentu lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan kita sendiri. Lebih mampu bukan berarti selalu bisa mengatasi persoalan kita, enggak. Tetapi gagasannya kita lebih mampu mengatasi. Jadi setiap kali ada persoalan kita lebih bisa mengatasi. Mungkin tidak sampai paripurna, tidak sampai tuntas, tetapi sekarang saya lebih bisa menghadapi. Itu artinya berhikmat. Orang yang berhikmat, orang yang mengerti, pasti bisa mengatasi soalnya. Meskipun sekali lagi mungkin tidak sampai paripurna, tidak sampai final, tetapi sampai tahapan tertentu dia bisa menghadapi persoalan. Itu berhikmat. Lalu yang kedua, roh nasihat. Bukan perkara orang bisa banyak bicara Bapak Ibu. Ternyata nasihat itu bukan pertama kali bisa meloke, bisa melem, bukan itu. Nasihat itu artinya orang bisa merencanakan langkah-langkah hidupnya berikutnya. Itu nasihat. Maka perkara nasihat rupa-rupanya kita perlu bertobat. Oh, kalau orang baik itu bisa memberi nasihat. Nasihat lalu orientasinya memberi nasihat pada orang. Bukan. Nasihat itu pertama-tama menurut gagasan Yesaya, kita itu bisa memiliki tahapan, bisa tahu setelah ini saya mau melakukan apa, setelah itu saya mau melakukan apa. Jadi saya punya perencanaan untuk hidup saya sendiri. Maka itu orang yang bertobat. Bedanya kalau orang gagasannya menurut bacaan hari ini, orang yang tidak bertobat tidak tahu saya mau melakukan apa. Tetapi orang yang bertobat kemudian tahu tahapan-tahapan apa saja yang perlu dia lalui sebagai seorang pribadi. Maka orang Katolik yang bertobat rupa-rupanya tidak hanya sekedar bisa menasihati orang, tetapi memiliki pengetahuan tahapan-tahapan apa saja yang perlu dia lalui dalam kehidupan. Itu yang kedua. Maka hikmat, lalu nasihat. Lalu yang ketiga, yang kedua, yang nomor tiga adalah kita diajak untuk memiliki roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Gagasannya hampir sama seperti set yang pertama, tunas dan taruh. Tetapi orang yang bertobat dalam set yang kedua ini dikatakan oleh Nabi Yesaya supaya kita mampu menalar segala situasi yang ada di dunia ini dalam kehidupan kita. Menalar artinya apa? Bukan perkara semuanya harus masuk akal, bukan. Semuanya harus logis, enggak. Ya logis cara berpikir, tapi bukan semuanya bisa dipikirkan, enggak. Tetapi gagasan roh pengenalan adalah yang dimaksudkan Nabi Yesaya, kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada sebab akibatnya. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ada yang memulainya. Maka meskipun kita mengerjakan banyak hal, mari kita tetap memberi kesempatan pada diri kita untuk tahu bahwa ada
yang di luar, katakanlah sudut pandang mata kita yang tetap berkuasa atas hidup kita, yang adikodrati yang mengatasi kehidupan kita setiap hari. Itu artinya Roh